Mangga. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan, silakan. Halo. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam. Pak. Ya. Pak, saya kan sholat malam, Pak. Ya. Terus sholat tahajud itu maksud saya tuh boleh berjemaah sama suami apa enggak ya, Pak ya? Ya. Nah, terus yang kedua, ya. Kalau saya ngambil uduk kan di dalam kamar mandi, Pak. Ya, katanya kalau dalam kamar mandi tuh nggak boleh baca ayat-ayat suci. Nah, sementara kalau kita mau ngambil uduk tuh kan berdoa, bismillah, apa-apa itu bagaimana tuh, Pak? Ya. Itu aja yang saya tanyakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ibu. Iya, Pak. Kalau tentang berjamaah dan tidak, ada dua jawaban. Kalau fikih masa lalu ada dua. Ya. Ada yang ngebolehin, ada yang enggak. Yang ngebolehin ada dasarnya, yang enggak juga ada dasarnya. Kalau ditanya, bagaimana Ustadz pribadi? Kalau saya, insya Allah boleh berjamaah. Silahkan berjamaah dengan suami. Tapi jangan masuk kategori jadi wajib tuh. Ya, tetap aja dia sunnah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita wudhu ada apa tadi tuh? Dia bilang ada WC. Nah, pertama gini Ibu, modalin dikit aja. Modalin dikit. Insya Allah dengan dimodalin dikit, udah jadi beda tuh kamar mandi dengan, maksudnya toilet tempat wudhu. Gimana modalinnya? Pakai tirai. Ya, pakai tirai. Kalau nggak bisa beli yang keren, pakai paku aja. Jebret, jebret. Pasangin deh tuh, apa namanya, kain putih, gitu, ya. Spray, spray kegedean, Ji. Wah, ente mah. Ya, dengan di pembatasin begitu, itu udah beda tuh, disebutnya udah beda, ya. Walaupun satu pintu. Nah, terus lebih cakep lagi kalau kita pisahin tempat wudhunya. Pisahin aja di luar tuh kamar mandi. Atau bengkokin, kadang-kadang ada orang yang dia punya keran di atas atau di sekitar si toiletnya. Kita belokin dikit pakai pipa, sehingga ada jeda, sehingga kita bisa ngasih pembatas. Kayaknya itu jadi solusi ya, buat teman-teman yang tidak punya dua kamar mandi. Oke, satu lagi silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, subhanallah Pak Ustadz, saya bisa bertanya dengan Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah saya juga senang Ibu. Ya, ini Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini kan saya yang hutang, lalu saya melakukan tahajud, hajat, alhamdulillah sedikit ya Pak Ustadz, terus lihat 12 rakaat di setiap pagi. Apakah saya pamrih kalau Pak Ustadz sholat saya gitu? Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia ya. Nih, saya sholat nih ya, saya sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus pergi. Bagus nggak dilihatnya? Nggak bagus. Yang bagus tuh justru begini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah aja tuh minta. Minta apa? Minta ampun. Habis kelar wirid, kemudian berdoa. Ya Allah, anak saya panas badannya. Saya sakit-sakitan, udah tahunan. Ini disebutnya pamrih apa doa? Doa. Nih, saya sedekah nih sama orang nih. Tak. Ya, begitu saya sedekah sama orang, terus saya pergi aja udah ngelenggang. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus aja namanya gue ngasih sama orang. Tapi lebih bagus mana nih? Assalamualaikum Bu. Si Jenalnya mana? Anak yatim nih. Oh ada di dalam. Nih buat Jenal ya. Saya doain mudah-mudahan Jenal bisa tumbuh jadi orang yang sukses, orang kaya, orang yang soleh. Tolong Ibu doain saya juga ya. Supaya saya bisa tambah banyak rezekinya. Kira-kira ini pamrih apa enggak sih? Kayaknya nggak berani deh kita nyebut ini pamrih. Kemudian kita pulang nih ke rumah. Kita ngambil wudhu. Kita sholat nih 2 rakaat. Kemudian kita panjatkan doa kepada Allah.
Ya Allah, barusan saya udah kasih tuh si Jenal duit. Ya Allah, saya pengen deh ngasih duit tapi sama anak saya sendiri ya Allah. Paham tuh ya? Ya Allah, saya pengen ngasih duit sama anak-anak saya sendiri. Selama ini saya ngasihnya anak orang terus. Artinya kan dia pengen punya anak tuh dengan cara begitu. Tega nggak kita kalau nyebut itu dia pamrih? Tega nggak? Enggak, ini persoalan bahasa yang selama ini salah. Kita disebut jadi nggak ikhlas. Padahal mah bahasanya yang salah, bahasa Indonesianya salah. Masa lu tega ngasih tahu orang yang bersodako pengen ini pengen itu disebutnya tidak ikhlas? Makanya katakan kepada dunia, ketika yang lain mengatakan ini pamrih dan tidak ikhlas, no, kami mengatakan ini doa. Even without giving, tanpa sedekah pun kita boleh meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan rumusnya. Perhatikan, saya coba memaparkan satu satu hal yang menurut saya ini agak aneh yang terjadi sama kehidupan kita. Banyak buku-buku sedekah muncul ya. Mudah-mudahan sih nawaitunya pada benar ya, nawaitunya pada pengen berdakwah ya, bukan karena emang ini sedekah lagi jadi tren karena lagi diangkat ke permukaan. Tapi saya agak kecewa dengan isinya. Kenapa? Karena isinya tuh akhirnya jadi nyalain kita gitu. Berbeda pendapat boleh dong, tapi kalau nyalain boleh janganlah. Ijtihad itu salah itu dapat 1, benar dapat 2. Elana walana lakum walakum lah, kira-kira begitu. Tidak fair. Datang ke saya belum, udah bikin buku yang nyala-nyalain. Datang ke saya belum sempurna, udah bikin majalah yang nyala-nyalain. Ini nggak biar. Coba ya. Tanpa sedekah. Nih perhatikan nih pemirsa nih yang di tanah air ya. Yang di rumah, tanpa sedekah, saya boleh nggak meminta kepada Allah, berdoa? Saya nggak sedekah, nggak sholat, nggak zakat, boleh nggak minta sama Allah? Boleh, boleh minta. Oke? Terus ketika saya tidak sedekah, ketika saya kemudian sedekah, terus katanya lu sedekah aja, lu jangan minta-minta sama Allah. Kira-kira yang kita pilih yang mana? Nggak usah sedekah dong. Mendingan kita pilih ini. Sebab dengan kita bersedekah, malah kita nggak boleh minta. Lah kan lucu. Lah lucu saya mah bilang. Lu gimana sih Ji? Saya kalau nggak sedekah boleh nggak nih? Ya Allah, saya pengen pulang kampung deh pakai mobil. Sebab saya pengen bawa ibu saya, memuliakan keluarga saya. Boleh nggak tuh begitu? Boleh. Tiba-tiba sebelum bulan puasa seperti sekarang nih, kita pinggirin nih motor kita. Berharap Allah kemudian mengganti dengan mobil. Lalu berdoanya begini, ya Allah, saya sudah sedekah tuh mobil. Saya sudah sedekah tuh motor. Engkau bilang di dalam surah An-Naml, di dalam surah Al-Qasas, bahwa siapa yang bersedekah akan diganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, mana baik motor sama mobil? Mobil kan? Ya Allah, mudah-mudahan deh. Iya, kita dialog sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah, engkau berkenan menerima sedekah motor saya, lalu kemudian engkau memperkenankan saya bisa pulang bawa mobil. Pak, kalau yang kayak begini pamrih mah Pak, sama siapa lagi? Sudah kita ngomong. Sama siapa lagi kita minta? Ya, jadi yakinkan diri, it's my way, ini cara saya. Orang lain mah nggak ngasih kita mobil, Allah yang ngasih, udah ini cara saya. Dengan cara begini Allah kemudian memberikan jalan kemudahan buat kita semua. Jadi menurut saya yang salah adalah di pemakaian bahasa. Orang bilang nawaitunya salah Ji. Nawaitu mah tetap sedekah Mas. Sama seperti sholat, nawaitunya nawaitu sholat. Tapi after that, setelah itu mimba'dihi, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya doa, bukannya pamrih. Insya Allah setelah commercial break yang berikut ini, kita akan lanjutkan. Tetaplah nikmatnya sedekah.